seorang tukang cukur keliling bernama Pak Dharma. Setiap hari ia berjalan kaki membawa tas hitam berisi cermin kecil, kain penutup, sisir, dan gunting tua kesayangannya warisan dari almarhum ayahnya yang dulu juga seorang tukang cukur. Pak Dharma tak punya kios, apalagi motor. Ia berjalan dari gang ke gang, dari satu kampung ke kampung lain, menawarkan jasa cukurnya dengan suara lembut. Cukur rambut. Masyarakat kampung mengenalnya sebagai orang yang ramah dan murah senyum. Walau hidupnya jauh dari cukup, ia tinggal di rumah kecil beralaskan tanah bersama istrinya yang sakit-sakitan. Anak semata wayangnya, Dito, telah pergi ke kota sejak 2 tahun lalu dan tak pernah memberi kabar. Namun setiap hari, Pak Dharma selalu berkata pada istrinya, "Sabar ya, Bu, suatu hari Dito pasti pulang." Pak Dharma tak pernah mengeluh, meski terkadang ia hanya mendapat 2 atau 3 pelanggan dalam sehari. Saat tak ada yang mau dicukur, ia tetap tersenyum, lalu duduk di bawah pohon sambil menunggu. Pernah suatu ketika, hujan deras mengguyur seharian. Pak Dharma tetap berjalan dengan mantel tipisnya, basah kuyup, berharap ada yang butuh dicukur. Suatu malam, istrinya sesak napas. Ia tak punya uang untuk membawa ke puskesmas. Ia hanya bisa memeluk istrinya sambil menangis. "Maafkan Bapak, Bu, Bapak belum bisa berbuat banyak." Dan malam itu, istrinya menghembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Keesokan paginya, Pak Dharma tetap membawa gunting tuanya, berjalan seperti biasa, meski wajahnya pucat dan matanya sembab. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Kalau Bapak diam di rumah, nanti makan apa?" Waktu pun berlalu. Tukang cukur modern dengan alat-alat lengkap mulai mengambil perhatian. Tapi Pak Dharma tetap berjalan meski langkahnya semakin pelan. Suatu pagi, seorang pemuda datang ke kampung itu. Ia bertanya ke warga, "Pak Dharma masih tinggal di sini?" Ternyata itu Dito, anaknya. Ia menangis saat tahu ibunya sudah tiada dan ayahnya kini hanya tinggal sendiri. Tubuhnya kurus dan sudah mulai sering batuk-batuk. Akhirnya Dito bertemu Pak Dharma yang sedang duduk lelah di bawah pohon sambil memegang guntingnya. Sang ayah menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu pulang juga akhirnya, Nak." Dito memeluk ayahnya erat, menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal karena saat ayahnya berjuang sendiri menjaga ibunya, ia terlalu sibuk dengan dunianya. Sejak hari itu, Dito tak lagi pergi. Ia membuka kios cukur kecil di depan rumah mereka. Di dinding kios itu, tergantung gunting tua milik ayahnya, sebagai simbol perjuangan dan cinta seorang bapak yang tak pernah menyerah meski dunia seolah melupakannya. Pesan moral, kasih sayang orang tua seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, pengorbanan, dan diam-diamnya perjuangan. Jangan tunggu waktu habis untuk menunjukkan cinta dan bakti.